Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Anino Falasari. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang merdeka belajar. Tujuannya yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam modul Merdeka Belajar terbagi dalam beberapa modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu merefleksi diri dan peran sebagai pendidik dan memproyeksikan diri sebagai guru di masa depan. Dalam modul kita kali ini yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Inilah hakikat guru yang akan memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Bagaimanakah mendidik menyeluruh? Yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Serta pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pendidikan selama 1 abad, yaitu pendidikan kultural, pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Menghargai proses belajar, merayakan setiap pencapaian belajar, dan mengajar sesuai kompetensi murid. Bagaimanakah menjadi manusia secara menyeluruh? Manusia hakikatnya memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Dengan pendidikan, seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang pertama yaitu kodrat murid, dan yang kedua yaitu asas trikon. Bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh? Bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan segala dimensi diri pada murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Asas trikon terdiri dari kontinuitas adalah pengembangan yang harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang selanjutnya konvergen adalah pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber, dan konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap dengan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Untuk itu, mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menumbuhkan budi pekerti, budi adalah ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sedangkan teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Jadi, tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, dan yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO.
Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif,